Makan ketika perut sudah lapar, makan dengan sambal dan acar. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ini aktivitas aku di siang hari. Ini tuh posisinya anak-anak itu lagi tidur. Jadi di sini tuh aku mau ngejemur-jemur dulu kasur santai ya. Sebenarnya cuaca itu nggak terlalu panas, tapi beneran deh kasur ini tuh kayak udah nggak nyaman banget buat ditidurin. Makanya udah di sini aku jemurin aja. Ya lumayan lah ya teman-teman, kena hangat-hangat matahari sedikit. Nah, setelah tadi aku jemur kasur itu aku juga lanjut tidur siang sebenarnya ya teman-teman. Terus di sini tuh anak-anak udah pada bangun, aku juga udah bangun tidur. Di sini aku lanjutin videonya lagi jemur-jemur bantal. Ini tuh sekitar jam 2-an gitu ya, jam-jam 2-an gitu. Aku mau jemur-jemur bantal dulu sebelum aku beraktivitas yang lain. Lumayanlah nanti bantalnya itu kena hangat sebentar aja gitu, jadilah ya. Nah lanjut di sini tuh aku mau masak nih teman-teman. Itu kalian bisa lihat sendiri di dalam blender yang besar itu ada kelapa yang udah aku blender gitu ya, karena pengen ngambil santannya. Lalu ini tuh aku mau ngeblender bumbunya. Aku mau bikin gulai ikan. Ini tuh bener-bener favoritnya Pak Suami. Kalau bumbu yang aku pakai untuk gulai ikan itu adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Itu yang dipilih yang hijau-hijaunya ya. Terus ada jahe sama serai ya teman-teman. Jadi serainya juga di blender, kemiri juga ya, itu tambahannya kayak bumbu-bumbu biasa aja sih teman-teman. Cuma di sini aku nggak kasih cabai merah. Nah ini dia teman-teman yang mau aku gulai hari ini, ada ikan sungai dan terong. Jadi ikan sungai ini tuh adalah yang didapat sama Pak Suami. Pak Suami itu nyari ikan gitu ya teman-teman. Jadi dapat ikan sungai gitu lumayan banyak. Jadi Pak Suami tuh request minta digulai gitu ya. Dan ini tuh kayak bener-bener kesukaannya Pak Suami, favoritnya banget deh pokoknya ya. Dia itu sampai nambah-nambah makan berapa kali gitu pas sudah mateng lauk ini. Jadinya di sini tuh kayak bener-bener bersemangat gitu ya aku masak kalau misalnya masak masakan yang di request dan kesukaannya Pak Suami. Di sini aku pakai kelapa yang langsung aku peras sendiri ya teman-teman. Jadi tadi Pak Suami pergi ke rumah kakak ipar buat ngambil kelapa sekalian diparut gitu. Jadi kelapanya itu satu sih, cuman aku nggak kasih semua. Aku kasih sebagian aja, aku blender biar kayak santannya itu lebih pekat. Jadi di sini langsung aku masukin untuk si bumbu yang udah aku blender tadi. Lalu di sini aku tambahin daun salam ya teman-teman. Terus aku kasih juga daun jeruk. Aku juga kasih daun kunyit sedikit yang kecil gitu ya, biar aromanya itu jauh lebih mantul. Siapa deh di antara kalian yang masak itu pernah pakai daun kunyit itu ya, aromanya itu benar-benar menggugah selera banget. Nah kalau misalnya masak gulai itu tuh kan nggak boleh ya teman-teman untuk santannya itu tuh terlalu lama ditinggal-tinggal. Jadi sering-sering diaduk gitu ya sampai santannya itu mendidih biar santannya itu nggak pecah. Pokoknya tuh ya teman-teman itu sebenarnya masih ada yang kurang sih. Harusnya itu kalau ada terong asam. Kalian tahu nggak sih terong asam teman-teman? Dia itu terong cuman dia itu asam gitu, masam gitu ya. Jadi di sini itu bilangnya terong asam. Nah itu kalau seandainya ada di gulai sama ikan, masya Allah, sungguh nikmat luar biasa, asem-asem gimana gitu ya, pokoknya enak. Tapi di sini tuh memang nggak ada gitu ya. Tadi udah ditengok-tengok juga ke dekat rumah tetangga itu pada nggak ada. Jadi ya udahlah ya, nggak usah lah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kapan-kapan ada, pengen juga sih aku tuh pengen masak gulai ikan sama terong asam. Nah lanjut di wajan sebelahnya ini aku lagi menggoreng ikan. Itu juga ikan yang ditangkap sama Pak Suami yang dipancing ya. Tapi itu tuh ikan lele gitu teman-teman. Jadi itu tadi udah aku kasih bumbu bawang merah sama bawang merah, maksudnya bawang putih. Terus juga aku kasih kunyit juga sama ketumbar itu tuh aku ulek, lalu aku kasih bumbunya gitu ya teman-teman. Jangan lupa dikasih garam biar ikannya itu ada rasanya. Itu ikannya buat situin gitu ya. Nah teman-teman itu ikan yang panjang-panjang yang tipis-tipis itu kalau di sini bilangnya itu ikan slice ya. Nah ikan slice itu termasuk ikan yang mahal teman-teman. Kalau di sini harganya itu berkisar sekitar 90 sampai 100 ribu 1 kilo. Jadi kalau misalnya kita beli di pasar, masya Allah itu mahal banget ya. Tapi alhamdulillah ini tuh nggak beli. Alhamdulillah Pak Suami dapat gitu ya teman-teman, dan lumayan banyak. Ada juga tadi itu ikan baung lumayan besar juga. Terus ada ikan apa ya namanya itu yang banyak durinya gitu ya. Tapi dia itu besar gitu ya. Jadi aku masukin aja karena cuma 1 ekor. Nah di sini untuk si ikan sambelnya Twin atau lauknya Twin udah mateng ya teman-teman. Terus di sini untuk gulai ikan aku juga udah setengah mateng. Aku juga masukin terongnya biar terongnya itu juga mateng.
Sambil nungguin gulai aku itu mateng, di sini aku juga lagi ngulek sambal. Ini tuh sebenarnya ceritanya cabai hijau ya. Jadi cabai rawit, sebenarnya cabai rawit ini tuh udah banyak yang merah-merah. Aku campur sama cabai keriting hijau atau cabai muda. Terus aku kasih bawang merah ya teman-teman. Aku nggak pakai bawang putih. Jadi tadi udah aku rebus dulu sih bawang merah, cabai rawit dan juga cabai hijaunya. Terus di sini aku ulek. Jadi walaupun aku itu bikin gulai, tetap aku di sini kasih juga sambal ya teman-teman, biar nanti makan itu tambah mantul. Pokoknya kalau udah bikin gulai terus ada sambalnya juga, masya Allah bener-bener nikmat banget deh pokoknya. Di sini tuh aku lebih suka sih diulek aja kalau untuk cabai sambal kayak gini, kayak dia tuh lebih enak aja. Terus dia juga nggak yang terlalu halus kan, jadi nanti tuh kayak bertekstur gitu cabenya, dan itu kayak bener-bener nikmat banget sih nanti dimakannya. Kalau untuk bumbu-bumbu yang lainnya kayak garam sama micin itu disesuaikan aja dengan selera. Kalau aku sih di sini nggak kasih roiko ya teman-teman, aku kasihnya garam sama micin aja. Terus disesuaikan aja rasanya apa yang kurang kira-kira gitu ya. Kalau bikin-bikin gulai kayak gini sih aku yakin kalian tuh jauh lah lebih jago daripada aku. Nah, di wajan yang bekas aku ngegoreng ikan tadi udah aku salin gitu minyaknya, udah aku ganti. Terus itu tuh aku mau manasin minyak lagi buat numis si sambelnya ya teman-teman, biar sambalnya itu lebih tambah endul gitu ya, ditumis lagi. Masak ikan sungai itu tuh kayak bener-bener enak banget ya teman-teman, rasanya itu manis kayak gitu ya. Apalagi ini tuh baru ditangkap tadi pagi gitu teman-teman, dan itu kayak bener-bener mantul banget. Jadi pak suami itu masang kayak jaring gitu, jadi tadi pagi itu subuh-subuh diambil gitu ikannya. Jadinya siang atau sore ini tuh aku masak gitu ya teman-teman, dan kayak ini tuh bener-bener enak banget. Aromanya aja itu tuh kayak bener-bener sungguh nikmat luar biasa, harum banget gitu ya teman-teman, bawaannya tuh lapar aja pas lagi masak ini. Nah, di sini untuk sambelnya aku kecilin apinya, terus juga untuk gulainya itu tuh juga belum matang sempurna. Aku juga cicil aja buat ngeberesin perabotan ya teman-teman. Aku oper aja ke kamar mandi biar lega sih gitu ya, biar nanti itu nggak terlalu sumpek ngeliatin banyak perkakas di sini. Pokoknya kalau yang namanya masak itu tuh wajib banyak tangan ya teman-teman. Jadi habis masak lagi nungguin masakan gitu ya, bisa juga sambil beberes gitu, sambil bersih-bersih, sambil ngelap-ngelap. Bahkan terkadang sambil nyapu gitu ya, sambil ngegendong anak. Pokoknya ibu rumah tangga itu paling is the best deh ya dalam melakukan pekerjaan. Satu waktu itu bisa melakukan banyak pekerjaan, masya Allah. Ibu rumah tangga itu sungguh-sungguh hebat luar biasa ya teman-teman. Nah, di sini tuh untuk si ikannya itu tuh jangan terlalu diaduk kenceng-kenceng atau terlalu kuat gitu ya, takutnya nanti untuk si ikannya itu hancur. Nah, ini teman-teman gulai ikan aku udah matang, gulai ikan sungai dicampur sama terong, terus ada sambal, dan itu ikan goreng buat si Twin. Masya Allah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah teman-teman, habis aku masak ini tuh ya, aku beres-beres. Nah itu tuh di sore hari aku itu makan dong gitu ya, habis mandi gitu ya, aku makan, dan itu kayak bener-bener enak banget. Nah di malam harinya ketika pak suami itu makan lagi, aku ngiler lagi dong ngelihat pak suami makan. Alhasil aku juga ikutan makan lagi. Gimana coba, badanku nggak meker ya teman-teman, hobiku itu makan. Tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, selagi masih mau selera buat makan ya udah makan. Tapi ya jangan terlalu berlebihan aja. Di sini aku juga buat lanjut gitu ya, buat ngelap-ngelap untuk area kompor dan sekitarannya pastinya. Kerjaan yang memang nggak pernah aku skip. Kalau aku itu habis masak pasti aku sempetin buat ngelap-ngelap gimana pun sibuknya aku ya. Nah di sini aku lanjut keluar rumah nih teman-teman. Ini tuh udah lumayan sore sih sebenarnya. Pengennya itu sih tadi aku dahulukan ngerebus air, tapi apalah daya aku itu lupa teman-teman. Alhasil baru sekarang aku itu keinget buat ngerebus air minum. Jadi nggak apa-apa lah walaupun itu udah sore gitu ya. Jangan salfok sama kakiku yang nggak pakai sendal, karena sendal itu tuh ada di depan semua. Jadinya aku mager buat ke depan. Alhasil aku nggak pakai sendal. Tapi ya habis aku ngerebus air ini aku langsung cuci kaki ya, karena itu tuh nggak nyaman juga sih, di kakiku itu banyak pasirnya.
Oh iya teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang udah nonton video aku ya. Untuk kalian yang mungkin baru gabung atau yang baru nemuin channel aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika ada kritik dan saran boleh disampaikan. Dan jika berkenan juga boleh untuk di-share juga ya seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah teman-teman, aku itu lupa dong buat ngangkatin bantal. Harusnya tadi aku angkat dulu bantalnya, baru aku itu ngerebus air. Tapi nggak apa-apa, itu juga cuman bentar doang kan, kena asap belum terlalu lama gitu ya. Nah di sini aku juga lanjut buat nyuci piring. Cucian piring alhamdulillah nggak terlalu banyak kalau menurut aku. Oh ya, ada yang bertanya sama aku, Bun, nyuci piringnya kok di kamar mandi, Bun? Ya iyalah teman-teman, aku nyuci piring di kamar mandi. Aku kan nggak punya wastafel ya. Jadi untuk kalian itu yang bertanya-tanya, aku itu nggak punya wastafel ya teman-teman. Makanya aku nyuci di kamar mandi lesehan kayak gini. Kalian doain aja, siapa tahu gitu ya aku ada rezeki dalam waktu dekat aku tuh bisa bikin wastafel gitu ya, karena memang aku tuh juga pengen sih gitu ya punya wastafel kayak orang-orang. Tapi ya sekarang ini sih udah disyukuri aja ya teman-teman, sekarang itu punya rumah yang sederhana, nyuci piring itu tuh airnya ada gitu ya, ya udah disyukuri aja. Tapi tetap ya teman-teman, kalau misalnya kita itu menginginkan sesuatu yang lebih itu sih nggak apa-apa ya, karena kalau misalnya kita itu punya keinginan, harapan, impian, itu akan menjadikan kita semangat dalam menjalani hari-hari untuk mencapai semua yang kita harapkan itu. Oh ya, ada juga yang nanya sama aku kalau misalnya aku bikin video itu tuh video aslinya atau mentahannya itu berapa menit. Nggak nentu ya teman-teman, minimalnya itu sekitar 35 menit gitu ya, itu minimalnya. Kalau maksimalnya ya bisa 1 jam bahkan lebih, tapi keseringannya itu sekitar 40-45 menitan gitu ya, itu mentahannya. Nah diedit sedemikian rupa sampai 15 menit gitu ya teman-teman. Oke, nyuci piring udah beres. Lanjut di sini untuk aku tutup dulu untuk gulai aku tadi, karena memang itu tuh uapnya udah keluar gitu semua ya. Jadi biar nanti nggak dijatuhin biar apa kayak kotoran gitu ya teman-teman, entah ada debu entah apa gitu ya, aku tutup aja. Lanjut di sini aku juga ngangkatin pakaian yang aku udah cuci tadi pagi. Di sini mungkin kalian heran mana kasurnya gitu ya, karena kan tadi aku jemur kasur tuh di awal video. Nah kasurnya itu tadi udah diangkatin sama Pak suami ya, aku minta tolong karena lumayan berat. Di sini juga aku lanjut buat ngecek air, ternyata ini tuh apinya udah lumayan habis kayunya gitu ya, udah kayak mau padam gitu apinya. Jadi aku perbaiki dulu, karena memang kalau misalnya masak di kayu bakar kayak gini tuh api dan kayunya tuh kayak harus benar-benar diperhatikan supaya kayak airnya itu cepat matangnya gitu. Nah, di sini aku lanjut buat nyapu di dapur ya. Karena kan tadi habis masak aku kan belum nyapu. Jadi sekarang aku mau nyapu dulu di dapur aku supaya dapur aku itu benar-benar bersih. Pokoknya sebelum kita itu meninggalkan dapur, kita usahakan itu udah bersih ya, teman-teman. Jadi nanti ketika kita itu mau beraktivitas lagi di sini tuh dapur tuh udah bersih, dan itu akan menjadikan kita lebih bersemangat aja untuk beraktivitas, karena memang yang bikin kita semangat itu dapur yang bersih dan udah rapi gitu ya. Jadi pokoknya kalian itu harus benar-benar menjaga kebersihan dan kerapian di dapur ya teman-teman. Ya walaupun dapur kita itu sederhana, yang penting itu tuh fungsinya dan yang pastinya itu tuh selalu dijaga dan dirawat. Beres nyapu aku itu di dapur, di sini aku juga lanjut mau beberes juga di area ruang serbaguna. Ini tuh udah berantakan dibikin sama anak-anak, ada selimut lah, boneka lah, bungkus jajan lah, sendal lah, masya Allah. Anak-anakku itu memang bener-bener pintar deh kalau misalnya ngeberantakin rumah. Nah itu jangan salfok sama si Twin yang kejar-kejaran ya teman-teman. Biasalah ya anak-anak, mereka itu suka repot sendiri, suka heboh sendiri gitu ya. Nah itu ya teman-teman, kalian tuh bisa lihat sendiri untuk si rumah aku itu memang kalau di kamera itu kayak nggak kelihatan kotor gitu ya, tapi kalau aslinya ini tuh banyak pasirnya, dan itu tuh banyak bungkus-bungkus jajanannya anak-anak gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga anak-anak. Karena pas aku kasih mereka jajan, kalau misalnya nggak dikasih sama bungkusnya, mereka itu nggak mau gitu. Jadi ya udah aku kasih aja jajan sama bungkus-bungkusnya, dan alhasil kayak bungkusnya itu tuh dibuang aja sembarangan.
Nah, di sini aku juga beresin teras. Di sini tuh berantakan juga. Ini tikar tuh udah diseret-seret sama anak-anak kemana-mana. Masya Allah, sungguh anak-anak yang aktif. Pokoknya kalau misalnya aku udah tinggal masak kayak gitu ya, anak-anak itu bener-bener bereksperimen dan kayak bener-bener menikmati rumah yang berantakan, halaman yang berantakan ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri sih diberantakin sama anak-anak nggak apa-apa. Yang penting pas aku beraktivitas mereka itu anteng gitu. Karena kalau misalnya aku udah beres beraktivitas yang lain, kalau cuma untuk beres-beres ini sih menurut aku mudah ya. Pokoknya anak-anak itu anteng aja, nggak banyak tingkahnya, nggak nangis-nangis, nggak rewel. Itu bakalan bikin nyaman banget sih buat beraktivitas. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku lagi ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, boleh ya untuk di subscribe dulu. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.